Mengenal para filsuf awal Yunani kuno. Kawan-kawan, para filsuf Yunani kuno sebelum Sokrates disebut para filsuf prasokratik atau pre-Socratic philosophers. Mereka adalah filsuf-filsuf barat yang paling awal. Mereka aktif pada abad ke-5 dan ke-6 sebelum Masehi di Yunani kuno. Mereka berusaha menemukan original principles, prinsip-prinsip asali atau arche dalam bahasa Yunani yang berarti asal mula atau permulaan. Ya, mereka berusaha menemukan arche yang dapat menjelaskan semua fenomena alam dan peristiwa dalam kehidupan manusia tanpa menggunakan mitologi. Mereka memprakarsai cara penjelasan yang baru yang kemudian dikenal sebagai filsafat. Mereka mengembangkan pemikiran mereka terutama dalam kerangka kosmologi dan kosmogoni. Kita mulai dari Thales. Thales dari Miletus yang hidup kurang lebih dari tahun 624 sebelum Masehi sampai 545 sebelum Masehi. Thales dianggap sebagai filsuf barat yang paling awal. Sebelum Thales, orang Yunani menjelaskan asal-usul dan natur dunia melalui mite-mite tentang dewata dan para pahlawan berupa manusia setengah dewa. Fenomena seperti kilat atau gempa bumi dikaitkan dengan tindakan para dewa. Thales sebaliknya berusaha menemukan penjelasan yang bersifat naturalistis tentang dunia tanpa mengacu pada yang supernatural atau adi kodrati. Misalnya, ia menjelaskan gempa bumi dengan membayangkan bahwa bumi mengapung di atas air dan bahwa gempa bumi terjadi ketika bumi digoncang oleh gelombang air tersebut. Thales mengidentifikasi air sebagai prinsip asasi atau entitas yang asali dan menyatakan bahwa semua entitas yang lain terdiri dari unsur asasi ini. Karena tidak ada sumber informasi yang tersedia kecuali potongan-potongan pendek atau fragmen-fragmen pendek, kita tidak tahu banyak tentang alasan mengapa Thales mengidentifikasi air sebagai prinsip asasi atau entitas yang asali. Kita hanya dapat menduga. Pertama, air dapat mengambil 3 bentuk: cair, gas, padat dalam suhu alami. Yang kedua, peredaran atau sirkulasi air sangat penting bagi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam alam. Yang ketiga, air adalah unsur yang vital bagi kehidupan. Yang keempat, air sering digunakan untuk ritual keagamaan seperti penyucian. Demikianlah Thales dari Miletus. Sekarang kita berkenalan dengan Anaximandros atau Anaximander yang hidup dari tahun 611 sebelum Masehi sampai kurang lebih 546 sebelum Masehi. Anaximandros percaya bahwa prinsip yang pertama adalah massa atau toapeiron yang tidak memiliki akhir, tidak terbatas, tidak ditentukan,
dan tidak tunduk kepada penuaan atau pembusukan. Masa ini atau toaperon ini secara abadi menghasilkan bahan-bahan yang baru yang menjadi asal muasal dari segala sesuatu yang dapat kita persepsikan atau tangkap dengan panca indera. Dalam hal ini, kita dapat melihat tingkat abstraksi yang lebih tinggi dalam konsep Anaximandros tentang toaperon daripada Thales yang mengidentifikasi unsur tertentu, yakni air, sebagai yang tertinggi. Berikutnya adalah Anaximenes dari Miletus yang hidup dalam kurun waktu 585 sebelum Masehi sampai 525 sebelum Masehi. Anaximenes dari Miletus berpendapat bahwa udara dengan beragam isinya, kehadirannya yang universal, keterkaitannya dengan yang samar-samar dalam fantasi populer dengan fenomena kehidupan dan pertumbuhan adalah sumber dari semua yang ada. Segala sesuatu adalah udara dalam tingkat kepadatan yang berbeda-beda. Di bawah pengaruh panas, udara memuai, berarti membesarkan volumenya. Di bawah pengaruh dingin, udara menyusut, yakni mengecilkan volumenya. Udara menimbulkan beberapa fase keberadaan. Prosesnya bertahap, berlangsung dalam dua arah, karena panas atau dingin mendominasi. Dengan cara ini, terbentuk sebuah piringan atau cakram bumi yang luas, yang mengambang di udara yang melingkupinya. Kondensasi serupa menghasilkan matahari dan bintang-bintang. Menurut Anaximenes, berpijar atau bersinarnya bintang-bintang dan matahari disebabkan oleh kecepatan gerak mereka. Sekarang mari kita mengenal Herakleitos dari Efesus yang hidup kurang lebih dalam kurun waktu 535 sampai 475 sebelum Masehi. Heraklitus atau Herakleitos dari Efesus tidak setuju dengan Thales dan Anaximander atau Anaximandros tentang natur dan substansi yang asasi. Herakleitos berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari api, bukan dari udara, air, atau tanah. Pendapatnya ini bermuara dalam keyakinan bahwa perubahan itu real, sedangkan stabilitas hanya merupakan ilusi. Bagi Herakleitos, everything flows, nothing stands still. Artinya segala sesuatu mengalir, tidak ada yang diam. Herakleitos terkenal dengan pernyataannya, tidak ada orang yang dapat menyeberangi sungai yang sama dua kali. Sebab baik manusia maupun sungai itu tidak sama. Konsep Herakleitos tentang keberadaan atau being sebagai proses atau flux, yaitu perubahan yang terus-menerus, sangat kontras dengan pandangan Parmenides bahwa keberadaan atau being tidak dapat berubah atau immutable. Berikutnya adalah Empedokles yang hidup dalam kurun waktu 490 sebelum Masehi sampai kurang lebih 430 sebelum Masehi. Empedokles adalah warga Agrigentum, sebuah koloni Yunani di Sisilia. Filsafat Empedokles paling dikenal sebagai asal-muasal teori kosmogenik tentang 4 unsur klasik. Apakah yang dimaksud dengan unsur-unsur tersebut? Menurut Empedokles, semua materi terdiri dari 4 unsur, yakni air, tanah, udara, dan api. Empedokles mempostulatkan, pertama, sesuatu yang disebut cinta atau philia dalam bahasa Yunani.
untuk menjelaskan daya tarik dari bentuk-bentuk yang berbeda dari materi. Ia juga mempostulatkan sesuatu yang disebut perselisihan atau nekos untuk menjelaskan pemisahan mereka. Empedokles juga merupakan salah satu orang pertama yang menyatakan teori bahwa cahaya bergerak dengan kecepatan yang terbatas kendati sangat besar. Teori ini diterima sekian lama kemudian. Berikutnya adalah Diogenes Apolloniates. Diogenes Apolloniates hidup kurang lebih pada masa 460 sebelum Masehi. Diogenes adalah penduduk asli Apollonia di Pulau Kreta. Seperti Anaximenes, ia percaya bahwa udara adalah satu-satunya sumber semua entitas atau being, dan semua substansi lainnya berasal daripadanya melalui kondensasi dan penghalusan. Bedanya, demikian Diogenes menjelaskan, udara sebagai kekuatan utama dirasuki oleh intelijensia atau kecerdasan. Udara yang bergerak di dalam dirinya tidak hanya didorong, tetapi juga diperintah. Udara sebagai asal mula segala sesuatu niscaya merupakan substansi yang abadi, tidak dapat binasa. Tetapi sebagai jiwa, udara juga niscaya diberkati dengan kesadaran. Berikutnya adalah Parmenides dari Elea yang hidup dalam kurun waktu tahun 515 sebelum Masehi. Parmenides adalah pendiri mazhab Eleatik pada awal abad ke-5 sebelum Masehi. Elea adalah sebuah koloni Yunani di Campania, Italia Selatan. Menurut Parmenides, keserbaragaman dari hal-hal yang ada, serta bentuk-bentuk dan gerak mereka yang berubah, adalah sekadar penampakan dari suatu realitas tunggal yang abadi. Being atau ada, yang kemudian memunculkan prinsip bahwa semua adalah satu. All is one. Dari konsep tentang ada ini, kemudian Parmenides mengatakan bahwa semua klaim tentang perubahan atau non-ada adalah tidak logis. Karena ia memperkenalkan metode mendasarkan klaim-klaim tentang penampakan-penampakan pada sebuah konsep yang logis tentang ada. Parmenides dipandang sebagai salah satu pendiri metafisika. Berikutnya adalah Leucippus yang hidup di paruh pertama abad ke-5 sebelum Masehi. Leucippus atau Leucippus adalah salah satu filsuf atomisme yang paling awal. Menurut Leucippus, segala sesuatu seluruhnya terdiri dari berbagai atom. Atom adalah unsur yang tidak dapat binasa dan tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi unsur yang lebih kecil. Demokritos dari Abdera, Tracia, hidup kurang lebih 460 sampai kurang lebih 370 sebelum Masehi. Demokritos adalah mahasiswa Leucippus, yang salah satu pencetus kepercayaan bersama dengan Leucippus bahwa semua materi terdiri dari berbagai unsur yang tidak dapat binasa dan tidak dapat dibagi, yang ia sebut atom atau atomos, unit yang tidak dapat dibagi lagi. Memang hampir tidak mungkin untuk membedakan mana dari ide-ide ini yang berasal dari Demokritus dan mana yang berasal dari Leucippus. Demikianlah perkenalan pertama kita dengan para filsuf Yunani yang paling awal. Sekarang cobalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah yang dimaksud dengan kosmologi? Apakah yang dimaksud dengan kosmogoni? Apakah perbedaan di antara kosmologi dan kosmogoni? Kedua,
Mana yang menurut Anda benar? Bahwa realitas atau segala sesuatu terus-menerus berubah, sedangkan yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri? Atau pandangan bahwa segala gerak dan perubahan adalah ilusi semata-mata? Manakah yang benar? Berikan argumentasi saudara. Yang ketiga, apakah pandangan atomis dari Leucippus dan Demokritos dapat dipandang sebagai sejenis materialisme? Apakah pandangan Demokritos dan Leucippus tentang atom merupakan salah satu contoh filsafat materialisme? Selamat mengerjakan dan terus bertumbuh dalam kecintaan kepada filsafat. Tuhan memberkati.